ini, saya termasuk korban bully loh. SMP saya sampai dikeroyok, makanya saya tahu betapa sakitnya dibully itu seperti apa gitu loh. Oh iya. Iya, saya dikeroyok SMP sampai 10 orang yang keroyok. Waduh. Jadi saya tahu betapa sakitnya korban bully itu, saya tahu Mbak Sela. Jadi nggak boleh, nggak ada kata-kata untuk kasih toleransi sama yang namanya pembuli gitu loh. Ya, dan tidak penting juga di Komal ini ada model-model kayak gitu. Sampah itu. Ayo, bersihkan sampah, bersihkan. Mr. G, aku undur diri dulu ya. Ibu, aku pamit dulu ya. Ya, unboxing. Bye. Hai. Kamu siapa panggilannya? Unboxing. Unboxing dia. Ada kok ada nama kok unboxing itu. Namanya buka kotak. Izin Mbak Fitri mau nanya saya nih. Boleh. Kan saya juga cukup lama mengikuti ini, agak ini ya, lari di bullying dulu. Kembali ke NM nih. Kan saya karena udah lama ngikutin NM ini dari dia mulai muncul sampai terakhir saya sadar dan tidak cut off, jadi bukan tidak ngefans lagi, dulu ngefans dari awal dia muncul. Nah, selama dia sama Mbak Fitri, apakah sudah pernah melihat gitu gelagat-gelagatnya atau pernah melakukan seperti yang dia lakukan sekarang ini, berkedok misalnya review, berkedok endorse, terus memanfaatkan followersnya untuk melakukan pemerasan gitu. Udah selama Mbak Fitri bersama dia tuh udah pernah melihat gelagat itu belum, apa setelah Mbak Fitri cut off sama dia baru ini terjadi gitu, Mbak? Sebentar, sebelum dijawab sebentar dulu. Saya tidak tahu ini siapa. Namanya Vera apa nih? Ini ya, Vera Ambon Priok, itu Vera Ambon Priok. Tapi akunnya kan akun privat ya, Mbak Priok ya. Nah, ini Anda ini coba tappingan. Ada keinginan sesuatu atau apa atau yang ingin diucapkan. Masalahnya saya takutnya begitu naik ini Mbak Priok, coba saya nggak tahu nih Mbak Priok ini sudah aku tanya gimana maksudnya? Tanya siapa? Karena akunnya ini akun privat ya Bu ya, jadi saya nggak bisa mendeteksi Ibu siapa. Vera naik multi Bu. Bukan. Vera Ambon Priok tuh katanya korban Yoke juga, naikin coba. Oke, coba. Ya. Oke, saya naikin. Oke. Tenang ya, Bu. Saya itu kan lihat-lihat dulu nih siapa nih, kan begitu. Namanya juga anti bullying, jadi harus check and recheck. Betul. Selamat ini naikin. Malam. Iya, Mbak salam Bon. dari Norway. Mbak Fitri masih ingat kan sama aku? Kita pernah teleponan. Pernah teleponan. Ini Mbak yang di Norway ya? Iya. Oh iya pernah kamu dibully Yoke juga ya? Iya, salah satunya lah. Kita jam berapa di Norway Mbak? Ini Mbak? jam 6 kurang 10 sore. Oh iya. Ini Kak Aku udah Fitri tadi follow, kan Mbak aku Vera. nonton. Karena kan biar gimana, jujur aku juga pernah kenal Yuke, pernah ketemu Yuke di Amsterdam, ya kan. Nah dari situ akhirnya aku jadi ikut-ikutan live sama Yuke. Nah di situ dia ada kebencian tentang Kak Fitri. Itu ada udah masuk ke YouTube ya. Terus aku tanya, sampai benci banget kamu Kak Fitri, emang kenapa? Kan aku kan nggak tahu. Iya, kenapa tuh, saya mau tahu Mbak Vera. Kenapa katanya? Ya aku tanya, itu ada di YouTube kok. Aku tanya, kenapa kamu sampai benci banget sama Kak Fitri? Kan ya habis aku hubungan sama si Niki. Cuman kenapa Kak Fitri yang ngoceh-ngoceh ke aku sampai keluarga aku diserang.
yang di Bandung, yang di Klengkeng, itu ada buktinya Kak Fitri di YouTube. Sampai akhirnya aku bilang, kok bisa sih Kak Fitri? Emang Kak Fitri siapanya Niki? Aku bilang begitu dong. Aku tanya, ya itu kan kakak-kakakannya si Niki. Masalahnya masalah reseller, kenapa Kak Fitri ikut-ikutan? Disitulah aku benci. Nah Tuhan katanya terus akhirnya Yuka bilang, mungkin udah jalannya Tuhan ya. Karena aku kan waktu itu punya panti jompo. Di situ ternyata ada mamanya Kak Fitri yang tempat di panti jompo. Terus aku bilang, terus kalau seandainya emang udah punya berarti enak dong bisa tanya langsung ke orang tuanya atau cara damai gitu kan. Karena aku kenal Yuka waktu di Amsterdam itu kan baik-baik gitu kan. Dia orangnya baik yang aku kenal. Akhirnya waktu pas dia bilang enggak, aku jadi ketemu sama si Uzi. Akhirnya ada si Uzi juga di situ Kak Fitri nontonin aku lagi live sama si Yuka. Uzi naik langsung ngasih tahu semuanya. Yang mana ya bilang ya tahu sendiri lah ya, orang tuanya Kak Fitri lah dia ngomongin ditaruh di apa, Kak Fitri udah sebagai kakak. Tahu lah. Ya saya ya, pernah kayak lihat gitulah. itu fitnahan itu. Tapi begini ya Mbak Vera ya. Apapun yang terjadi antara saya dengan ibu saya itu biar menjadi rahasia saya dengan beliau. Saya sampai hari ini pun masih menghormati dia sebagai ibu saya. Kenapa orang lain harus ikut campur gitu? Dengan keberadaannya Yoke kan justru menjadikan semakin jauh hubungan saya dengan ibu saya. Gak ada urusannya gitu. Jadi kalau saya didoxing sama Yoke itu bukan hanya ke diri saya, dia masuk ke dalam keluarga saya, dia mengacak-acak hubungan saya dengan ibu saya. Nah, makanya saya sekarang itu benar-benar mau menghadapi sendiri ini, nggak perlu ditemenin sama teman-teman saya karena ini urusan saya dengan dia. Ya Keluarga itu saya yang dihancurkan dia. Gitu. Iya Kak Fitri, I feel you, you know. Tapi kan karena waktu pas kita akhirnya ribut sama Yuka, terus ujung-ujungnya kan Mbak Vera tetap. ribut sama Yoke sekarang. Ya kalau sekarang sih aku udah ngeliat dia kemarin ngituin Kak Fitri, ngituin Ginsul, ngituin Kak Ocha. Akhirnya kan aku udah jarang live sama dia, cuman oke, just nonton dia di live aku turun. Karena aku kan juga udah pernah salah satunya. Aku, Gisel, sampai dibulinya tuh seluruh Indonesia tahu lah. Masa lalunya Gisel yang mana, itu kan masa lalu pas ya, nggak boleh lagi diunjuk-unjuk. Sama Yoke. Sama Yuka, dan itu kan dibayar si Yuka. Yuka itu Hah? Dibayar ngebeli siapa? orang. Dibayar sama Solena. Walah. Yes. Gitu it's ya? true. Ya. Aku juga Berarti dia shock, menjelekin aku shock. orang juga dibayar gitu maksudnya. Nah, enggak, jadi gini Kak Fitri, lagi pas kita tahu waktu pas si Kanza teleponan sama Yuka masalah Gisel kan udah dibully gitu. Akhirnya ditelepon sama Kanza, dia bilang kamu udah kelewatan ngebully orang tuh, ini udah kelewatan, udah lewat batas. Karena itu foto yang enggak, yang foto senonok itu taruh di medsos gitu kan. Akhirnya dia ngomong, dia ada telepon sama Kanza, si Anggi nanya, kenapa lu ngebully si Gisel sama geng botol? Kita kan semuanya namanya geng botol ya di Eropa sama Amerika. Kita punya grup di Instagram geng botol. Terus dia bilang, iya aku dibayar sama Solena 500 untuk ngancurin geng botol. Salah satunya si Gisel gitu Kak Fitri. Maka aku mikir, lah Solena ini kan temennya Kak Fitri gitu kan. Kok bisa ya? Iya, saya kenal sama Solena ya. Ya, I know. Kok bisa ya, maksudnya dari teman ke teman kok bisa sih gitu. Sedangkan kita kan temenan juga sama si Ginsul, sama Kanza. Tapi ya namanya Yoko itu aku pikir mungkin ya karena dibayar. Nah sekarang aku kembali lagi nih Kak Fitri, aku kan nonton live-nya tadi sidang. Aku ada pertanyaan yang mana aku pernah bareng live sama Yuka, ya taruhlah itu fitnah-fitnah ya. Yang tentang ngomongin tentang keluarga Kak Fitri itu fitnah taruh. Karena kita juga pernah difitnah, itu aku akui. Cuman yang kemarin-kemarin ini kan yang aku nonton itu gara-gara tentang si Kim, yang mana si Kim kan difitnah juga sama Yuka. Akhirnya kan si Kim kan ngamuk. Ingat gak Kak Fitri yang dia telepon Kak Fitri langsung? Itu kan di live, kita nonton semuanya. Tapi di situ Kim bilang kan sama Kak Fitri, nih aku tahu aku mau jadi saksinya si Yuka yang pertama karena aku tahu siapa yang ngebayar si Yuka ngituin Kak Fitri. Pertanyaan aku tadi waktu pas Kak Fitri ditanya,
siapa yang menyuruh Yuka itu, yang Kak Fitri kan taunya cuma si Ibrahim. Kenapa Kak Fitri nggak nyebut nama yang disebut sama si Kim? Karena saya belum tahu, Kim nggak nyebutin nama. Iya kan, tapi kan si Kim bilang kan ada di WhatsApp aku, Kak Fitri, terus Kak Fitri bilang, dia kalau gitu kamu datang ke rumah saya. Nah, di Oke, situ jadi dia pertanyaannya tuh oke. gimana? Jadi saya ceritain dulu ya biar teman-teman nggak salah paham. Ya. Kenapa saya yang namanya Kim itu juga dulu kan ikut-ikutan ngedoxing saya. Mm-mm. Saya nggak tahu ada angin apa sehingga dia hubungin saya mau ketemu sama saya. Jadi pada saat Yoke ditangkap di Indonesia ini menurut Kim kejadiannya itu kan barang-barang dia dari Amerika sampai ke Indonesia. Mm-mm. Jadi karena saya sudah laporan saya udah di Amerika dan di Indonesia, ternyata sudah kerjasama sama Interpol. Nah pada saat Yoke dari Amerika mau ke Indonesia itu, menurut Kim, dia ini kan punya paspor US citizen kan, jadi imigrasinya itu pasti berbeda sama Kim. Nah begitu si Kim di imigrasi pendatang, Yoke di imigrasi Amerika. Tiba-tiba begitu paspornya dikasih ke orang imigrasi katanya bunyi lah. Terus dia ditegur sama si imigrasi itu, kamu nggak boleh keluar dari Amerika, kamu ada masalah karena kamu nih dicari. Nah Yoke ini kan orangnya suka, saya nggak tahu pun siapa yang ada di belakang Yoke sehingga Yoke ini punya keyakinan dia itu nggak apa-apa pulang ke Indonesia, karena biasanya seperti itu tuh kan bertahun-tahun tuh. Nanti saya laporin terus lama saya gini, udah biasa lah katanya, nggak akan diapa-apain gitu, tenang saya punya backingan kata Yoke ya kan. Sebetulnya sudah dikasih tahu sama imigrasi sana itu nggak boleh keluar dari Amerika, tapi dia ngotot suruh si Kim, jadi si Kim itu memberikan jaminan, atau saya kurang tahu deh. Jadi si imigrasi Amerika itu bilang, pokoknya kalau ada apa-apa sama dia, saya sudah kasih tahu ya bahwa saya ini harus melindungi dia karena dia warga negara Amerika, kurang lebih gitu. Nah, si Kim nggak mau kasih perlindungan. Saya nggak mau, kalau ada apa-apa sama dia ya dia bertanggung jawab sama diri dia sendirilah gitu. Ya akhirnya singkat kata, oke, kamu tanda tangan dokumen ini, silahkan kalau mau keluar dari Amerika. Itu menurut Kim ya. Akhirnya mereka transit di Hong Kong. Begitu kalau di Hong Kong kan transit harus ngasih paspor lagi kan. Begitu ngasih paspor lagi ke imigrasi Hong Kong, mau naik pesawat itu bunyi se-airport. Di Uber lah sama polisi bandara dia. Sampai ngumpet ke kolong meja, kolong kursi. Nah, saya dikeliatin videonya tuh sama Kim nih saat dia ngumpet, Bu, kata dia gitu. Oh iya, saya dengerin aja. Nah, setelah itu ditahan lagi nih di Hong Kong, diinterogasi lagi. Kenapa gini. Nah, kemungkinan ada yang ngajarin atau memang dia mengalihkan pesawatnya nggak langsung ke Indonesia. Jadi si Yoke ini mengalihkan penerbangannya ke Thailand. Ternyata ya namanya Interpol mungkin ya, saya juga nggak tahu, begitu mendarat di Thailand pun sama, ditangkap juga di Thailand. Nah, dia berdebat lagi di Thailand sampai akhirnya dia ngotot pengen masuk ke Indonesia. Ya sudah, begitu masuk ke Indonesia juga saya dikasih tahu, oh Yoke udah datang ke Indonesia. Sebetulnya lawyer saya yang di Amerika pun ngasih tahu kalau dia keluar dari Amerika. Ya sudah, akhirnya ya ditangkap sama Bareskrim gitu. Itu Ya, tapi ceritanya, makanya saya melihat keadilan buat saya ini bener-bener ditegakin ya, dari dia petantang petenteng mau ke saya mau Indonesia, ternyata dia tuh digituin di airport tuh dia digituin, dicari gitu. Ya, tapi Kak Fitri, pertanyaan aku belum dijawab. Pertanyaan Iya. aku, si Kim kan bilang katanya kan mau ngasih tau ke Kak Fitri gitu kan? Iya, banyak. Itu Jadi gini loh, Mbak siapa Vera. yang bayar? Saya nggak bisa menuduh itu bayar karena beberapa orang memang katanya ngasih uang jajan sama Kim, termasuk Dokter Oki. Dokter Oki udah saya tegur karena saya kan baik sama Oki. Kenapa kamu bisa ngasih uang jajan ke Kim? Ya alasan dia macam-macam lah. Terus juga dia ngomong katanya ada juga ada yang punya skincare itu, beberapa orang punya skincare itu ngasih uang juga ke dia.
Lah mungkin gitu ya, mungkin karena viewers dia itu banyak, jadi mereka itu memang menghalalkan segala cara. I Walaupun si Yoke itu lagi see. ngehina-hina saya, yang penting skincare-nya dilihat, air minumnya dilihat gitu. Ya nggak ya buat Iya. saya bukan nggak tahu mereka-mereka yang ngasih uang ke Yoke ini ya, yang tadinya saya berpikir mereka nggak punya masalah sama saya, ya sekarang mereka punya masalah sama saya, tapi ya saya diemin aja. Cuman saya pesen nih pasti denger ya, kalau ada yang denger, siapapun yang ngasih uang jajan sama si Yoke ya, ya kalian jangan tinggalin Yoke lah. Yoke kan sekarang ada di sana. Urusin tuh Yoke di sana, karena keberanian dia ini atas dukungan kalian-kalian ini yang selalu ngasih uang jajan katanya ke Yoke. Saya tahu siapa-siapa aja, cuman ya sudah, ini udah terjadi. Ya. Saya liatin aja, nih mereka-mereka ada 4 nama yang saya tahu, owner skincare semua. Ya, Oh, itulah Mr. G. Kenapa saya itu di dalam skincare ini saya nggak tahu apa-apa, padahal saya yang didoxing sama mereka, saya yang dikatain dalang gitu. Keterkaitan skincare ini, makanya kalau saya sekarang mendampingi Reza ini, sebelum Reza melapor pun saya ini sudah dijadikan ajang untuk dihina dengan mengiklankan produk-produk yang kadang Yoke suka bawain gitu ya, suka endorse, tapi kalau Oki nggak ngaku ya, Oki bilangnya ya sudah, saya bilang, saya tegur kalau Oki kan saya kenal, terus ada Randy Samuel juga saya tegur, kenapa kamu begitu ya, dia takut kalau diminta nggak dikasih nanti dia yang dibully katanya. Oh, oke. Saya ke yang kenal saya tanya. Saya ke Sandi MS Glow juga tanya, kamu ngasih uang Yoke, kamu endorse Yoke gitu. Si Sandi bilang enggak, dia beli sendiri Kak. Katanya oke, saya yain aja lah. Nanti juga Yoke cerita sendiri kok. Gitu. Nah itu sih yang Vera tunggu ya sekarang ini Kak Fitri, itu ya, yang omongannya si Kim itu memang harus terbukti gitu kan. Biar gimana juga kan Kak Fitri yang kena imbasnya ke keluarga Kak Fitri. Ya Itu saya kan. itu harus ngekat Kak Vera. Sebab apapun mau si Yoke dibayar sama siapa, mau dibayar sama siapa. Saya cuman pesan sama mereka yang kasih uang Yoke, yang sehingga Yoke itu punya keberanian ngedoxing saya. Ya urusin tuh Yoke, gitu aja. Urusin Iya Yoke. sih. Tapi saya bilang sama Yoke, ya sudah, sekarang kamu sudah ada di sini, ya kamu jalani aja. Sebagai pribadi saya sudah memaafkan, apalagi ibunya kan bolak-balik telepon kan. Ya saya cuma berharap Yoke jujur aja, nanti kalau berhadapan dengan saya mau tanya ke dia siapa yang nyuruh kamu ini. Saya cuma mau tahu That's itu, dia akan jujur atau enggak. Oh, that's brilliant. That's good Kak Fitri. Terima kasih ya Ya, pertanyaannya gitu udah ya, dijawab. Mbak Vera. Ya, Akhirnya aku puas. Tadi aku live, aku nonton kan di live Instagram, aku nonton gregetan banget gitu karena Kak Fitri kan, maksudnya Kak Fitri udah dapat bukti lah, istilahnya tuh nggak 100%, tapi at least udah tahu gitu kan, kok Kak Fitri nggak ngomong. Aku bingung, antar deh kalau seandainya Kak Fitri live aku naik deh. Aku beruntung banget ini Kak Fitri, lagi aku main ke TikTok ada Kak Fitri di sini. ya, saya Jadi tahu aku gitu bisa. siapa yang ngasih. Iya, saya tahu siapa yang ngasih uang Yoke. Cuman kan, ya itu haknya orang yang ngasih dan Ya, urusannya Yoke juga terima kan. Tapi cuman sekarang Yoke ada di sana, kemana mereka gitu? exactly Kemana yang mereka? ya, Iya, ya mudah-mudahan aja lah. Kalau Yoke memang benar-benar bertobat, mau merubah hidupnya, ya nanti kan katanya dia akan berbicara jujur ya. Ya silahkan saja disampaikan ke media massa. Siapa yang nyuruh-nyuruh dia ini gitu. Siapa yang Satu membiayai lagi ya, dia, siapa yang ngasih uang ke dia. Ya kita tunggu aja sama-sama. iya. Benar-benar Kak Fitri, aku dukung Kak Fitri kok. Ini satu lagi Kak Fitri, kalau seandainya berarti kan dia kena pasal undang-undang ITE, right? Mr. G, undang-undang apa tadi, penyebaran Nah, data pribadi. Undang-undang perlindungan data Data pribadi. pribadi. kalau itu kena, kalau di Indonesia, aku kan nggak tahu hukum Indonesia ya, Mr. G. Itu kena berapa tahun ya kalau seandainya kena pasalnya itu, kalau terdakwa? Ancaman khusus yang pasal ini, yang pasal ini 5 tahun ke atas. Wow. Ya. Jadi si Yuka ini sebenarnya kena berapa pasal? Saya bacakan. Saya bacakan. Pasal 67. Dipidana penjara maksimal 5 tahun
atau denda 5 miliar bagi orang yang secara sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi bukan pemiliknya, mengakses, mendistribusikan, membuat data tersebut dapat diakses orang lain. 5 tahun. Alah cuma 5 tahun, cuman gini loh. Oh, jadi cuma satu pasal ya? Maksudnya cuma kena satu pasal? Oh enggak, ini yang ini masih Ya. ada lagi yang lain. Masih ada yang lain yaitu Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE itu melakukan penghinaan, mungkin digabung dari situ karena Bu Fitri kan sudah menyampaikan bahwa saya 5 tahun di doxing. Artinya sudah berkali-kali berulang-ulang. Oh, jadi semuanya itu dijadiin rangkuman gitu ya, buat dari hakim untuk ngasih vonisnya berapa tahunnya? Iya, makanya tadi saya bilang kalau ini yang tadi dibicarakan di hakim ini, tetapi saya belum melihat apa dakwaannya. Kalau di dakwaan kan nanti jelas pasal-pasal apa saja. Jadi yang saya lihat itu di sini karena ada pertanyaan apa saja yang data Anda yang diupload, KTP, kemudian dan lain-lain itu tadi. Oke, tapi ya Mr. J kalau aku pikir ya kan dia kan maksudnya warga negara sekarang udah Amerika yang dia pilih, right? Kalau seandainya taruhlah dia kena 5 tahun dengan umur dia 35 masuk ke 5 tahun berarti kan 40 masih muda lah ya untuk di Amerika. Apa ada kemungkinan dia akan ngebully lagi waktu pas nanti dia pulang? Pasti itu kemungkinan akan ada kalau dia dibebaskan. Orang kalau pekerjaannya ngebully, ya ngebully terus. Ya, tapi gini loh Mbak Vera, Yoke itu kan masih memegang paspor Indonesia. Sebetulnya kalau saya dendam sama Yoke, saya juga bisa laporin dia itu punya 2 warga negara, kan nggak boleh. Mana Dan nggak dia boleh? Iya. nggak boleh kan Mr. Z? Ya, Aku tahu kok Fitri emang nggak boleh karena aku tahu aku kan tinggal di Nggak luar boleh kan karena saya dapat informasi walaupun Bu pada Fitri nggak ngasih tahu, ini juga direkam sama Bareskrim. Bareskrim langsung bergerak nanti nih. iya, karena dia pernah pakai paspor Indonesianya masuk ke Indonesia. Iya. Tapi Kak Fitri kalau yang itu aku telepon ke KJRI yang di Amerika ya. Aku menanyakan tentang itu karena kan emang udah keluar kan itu kan. Keluarlah paspor yang Yuke 3 karena berhubung kita di saat itu kita lagi selek dengan geng botol akhirnya aku telepon ke Amerika ke kedutaan Indonesia di yang di Amerika KJRI. Aku telepon aku tanya apakah Suyuko sudah memberikan paspor Indonesia karena biar gimana juga dia harus kena pasal gitu kan pemalsuan data. Tapi yang di KJRI bilang sih kemungkinan sudah karena sudah tidak ada datanya. Dan itu aku nggak tahu dia cuma bilang kemungkinan. Terus aku bilang aku mau meyakinkan justru aku yang dituntut. Kamu siapa? Kamu keluarganya. Akhirnya aku bilang iya. Akhirnya aku bilang oh no I just a friend. Aku bilang gitu kan. Cuman karena aku Nah, kalau di sana kan ketat ya nanya langsung digituin lah. Kalau di kita malah dikasih data pribadi saya. Ya, tapi ya saya salut sih dengan dengan Amerika ya, dengan pemerintah Amerika. Saya nggak tahu eksepsi Yoke itu kan dengan alasan dia warga negara Amerika, Mr. Z. Tapi setelah saya cari tahu pada saat kedutaan Amerika itu emang datang ke Barreskrim kalau nggak salah, terus juga saya dikasih tahu sama teman saya yang memang ada komunikasi sama kedutaan Amerika, mereka bilang karena Yoke melakukan pelanggaran hukum di Indonesia, ya silahkan adili memakai hukum Indonesia. Nah itu saya lega sih. ya Saya itu pikir bagus. dia akan dilindungin gitu ya, karena warga negara Amerika. Ternyata jawaban dari kedutaan Amerika ya cukup bikin lega ya. Ya dia melakukan kejahatan di Indonesia, ya silahkan aja adili dengan hukum yang ada di Indonesia. Saya pernah dengar itu. Iya memang benar. Begitu nggak, Mr. Z? Iya benar, memang ada kejadian aja kalau di Indonesia tadi membuli orang Indonesia melakukan sesuatu dengan perangkat Indonesia, maksudnya perangkat elektronik ya. Kemudian ada kaitannya dengan orang-orang yang mengeluarkan data pribadi Anda di Indonesia, bisa dilaporkan di Indonesia.
bisa Tapi dilaporkan di ya, Mr. J ada kemungkinan juga kalau seandainya dia nggak dideportasi si Yuke, karena kan asalnya dia punya warga negara kan Amerika itu kan karena naturalization because of the mother. Oke. Kalau kaitannya dengan deportasi itu pelanggaran keimigrasian. Jadi berbeda Oke. lagi. Ini pidana terkait dengan ini tadi ya, tindak pidana penyebaran data pribadi. Jadi undang-undangnya berbeda. Oke. Oke. Kalau itu nanti ada kaitannya dengan imigrasi, ya akan di undang-undang imigrasi. Kalau imigrasi kan terkait kewarganegaraan. Beda lagi Ya, kan urusannya. Tapi kan udah kesebar kemana-mana paspornya Yuke yang Indonesia, dan kita semua se-Indonesia udah tahu lah ya, yang main-main di Instagram itu circle-nya si Yuke, dan kita udah tahu kalau Yuke itu kan megang 2 negara, dan temannya Yuke juga kan istilahnya bukannya di Indonesia aja, around the world, seperti aku kayak di Eropa gitu kan. Harusnya bertindak dong ke imigrasian. Itu gimana? Aku kurang paham deh di Indonesia ini. Makanya ini tadi kita pada bersuara ini di sini nih, dan pasti akan sampai. Dan ini suara kita ini sedang berbicara, ini terekam ini, dan akan digunakan sebagai data awal untuk melakukan penyelidikan atau tindakan lanjut ya dari suara-suara ini. Oh ternyata ada ibu ya. Oh ternyata ada paspor ganda, kan begitu. Ya kan? Ya. Di sini juga ada di Komal ini, meskipun dia tidak nampak.